seperti tampak di dalam gambar ini yang lebam-lebam ya. Itu juga skenario yang boleh dikatakan cukup canggih. Namun yang belakangan justru paling menarik, yang mengorbankan pangkat, jabatan, tahta adalah Ferdy Sambo. Gara-gara seorang perempuan yang dia cintai sejak di bangku sekolahan. Berimajinasi kemana-mana sehingga dia bisa membuat skenario yang benar-benar dapat dipercaya oleh orang lain. Mari kita mulai ceritanya sebagai berikut. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik semua ya, sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang skenario yang luar biasa. Terjadi di mana saja, di instansi mana saja. Oleh sebab itu, mari kita dengar dulu cerita berikut ini. Dulu Bapak Ibu ketika jadi kepala sekolah seperti Bapak Ibu, saya di sekolah itu jam 6 sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena rumah saya waktu itu Bogor Bapak Ibu. Ya, jadi jauh daripada macet, lebih baik jam 6 sudah di sekolah. Mengapa jam 6 harus sudah ada di sekolah bagi seorang pemimpin? Agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki. CPNS biasa bertanding berseteru dengan kabin propam di kepolisian. Nah, maksud saya cerita ini supaya Bapak Ibu melihat gejala-gejala anak yang tidak betah, gitu ya. Jangan sampai ini akhirnya melibatkan 5 institusi dari siswa tersebut. Yang pertama adalah KPAI, yang kedua Bapas, yang ketiga KCD, yang keempat yang psikolog, yang kelimanya adalah unsur dari kepolisian. Ini sampai 5. Yang barusan kita saksikan itu adalah skenario seorang yang minta dianiaya oleh teman-temannya hingga terluka. Ada bekasnya. Setelah itu dia mengadu kepada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga bisa menggerakkan bawahannya. Dan apa akibatnya? 5 instansi terkait seperti tadi tentang HAM, Komnas HAM, kemudian kepolisian, KCD 3, psikolog, sampai KPAI ya, diantaranya itu semuanya ikut terlibat. Padahal hanya untuk satu kasus siswa di sekolah favorit yang memang sekolah-sekolah demikian itu ditempati oleh orang-orang anak-anak pejabat dan sekolahnya semi militer. Tampaknya kalau kita meninjau ke belakang, yaitu peristiwa Ibu Sarumpait seperti tampak di dalam gambar ini yang lebam-lebam ya. Itu juga skenario yang boleh dikatakan cukup canggih. Namun yang belakangan justru paling menarik, yang mengorbankan pangkat, jabatan, tahta adalah Ferdy Sambo. Gara-gara seorang perempuan yang dia cintai sejak di bangku sekolahan. Ternyata karena perilaku-perilaku yang boleh dikatakan untuk menutupi diri akibat suatu tekanan psikologi itu bisa berimajinasi kemana-mana sehingga dia bisa membuat skenario yang benar-benar dapat dipercaya oleh orang lain. Oke lah, kita tahu ya skenario di kilometer tol Jakarta Cikampek itu kilometer 50 itu skenarionya sampai sekarang belum terbuka, walaupun ada pejabat yang sudah meminta maaf kepada Habib Rizik di dalam suatu konten. Wallahu alam benar dan tidaknya. Karena mubahalah itu cukup menakutkan bagi sebagian pihak ya, karena memang banyak
contoh ya, banyak bukti mubahalah itu sangat benar-benar bisa dipercaya untuk kalangan-kalangan tertentu. Hadirin sekalian, kita kembali ke sekolah. Peristiwa di sekolah karena anak-anak itu tidak betah di satu sekolah itu, ingin pindah tetapi susah, biasanya membuat skenario-skenario yang masuk di akal. Seperti bullying ya. Apa itu bullying? Nah, kita baca tulisan di berikut ini. Ya, bullying itu apa? Oke, kalau sudah paham. Nah, karena anak pejabat diperlakukan seperti itu, akhirnya semua instansi terlibat. Dan bukan hanya di sekolah ini saja. Saya juga pernah mengalami di salah satu sekolah yang kebetulan skenarionya kurang bagus. Jadi akhirnya orang tuanya datang yang merasa orang benar, tinggal pilih yang bertahan di sekolah ini, anak yang melakukan bullying itu atau anak saya yang bertahan. Pada saat itu seperti itu. Kebetulan kepala sekolahnya adalah militer. Tegas memang. Akhirnya diambil keputusan anak yang melakukan bullying itu dikeluarkan dari sekolah dan anak baik bertahan di sekolah itu. Sehingga sekolah itu boleh dikatakan menjadi bersih. Karena kebijakan yang luar biasa. Keberanian mengambil keputusan yang mengambil resiko sebenarnya. Karena rata-rata kan yang sekolah di situ adalah anak pejabat. Maka wajar jika kali ini di sekolah elit seperti ini, anak pejabat yang ibu dan bapaknya sibuk, orang tuanya benar-benar memiliki jabatan penting, ketika anak militer diperlakukan seperti itu, maka langsung kekuatan itu dikerahkan sehingga 5 instansi semua bergerak. Seperti di dalam cerita yang tadi kita dengar. Seharusnya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ini kan masalahnya di sekolah. Pentingnya ada buku penghubung. Pentingnya ada kontak dan komunikasi. Memang benar orang tua itu kadang-kadang ingin cari ringan. Kalau sudah menyerahkan kepada sekolah, maka sepenuhnya bisa diselesaikan hal-hal lain dengan administrasi. Dengan dana yang besar, semuanya menjadi kelar. Padahal tidak begitu. Yang namanya pendidikan itu tanggung jawab bersama. Kalau ada masalah, duduk bersama-sama terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk komunikasi lewat tulisan atau lewat telepon, diskusi, bagaimana kedudukan. Tetapi yang namanya skenario anak dengan bukti tangannya lebam-lebam, mukanya juga tampak seperti luka, begitu. Ini yang membuat hati tidak mau terima. Yang namanya orang tua terhadap anak kandung ya, titisan darahnya sendiri. Tampak diperlakukan seperti itu, emosi pasti lebih dahulu. Seperti tadi analis kebijakan tadi ya, analis kebijakan juga bercerita. Ada seorang guru yang dipukul sampai rahangnya itu pecah, giginya juga rontok begitu. Dan ketika diungkap ternyata kejadiannya clear bahwa itu adalah kesalahan anak. Tetapi gurunya tidak mau berdamai walaupun mempergunakan jalur-jalur yang masuk di akal sih sebenarnya. Tetapi karena luka di rahang dan gigi yang rontok itu luar biasa ya, penganiayaan orang tua terhadap gurunya. Nah, guru yang dianiaya jadinya. Nah, tapi sekarang diselesaikan secara hukum dan tidak mau terima secara jalan damai. Nah, kalau sudah begini kan rumit.
Oleh sebab itu, sebaiknya ada hubungan, ada jalur lintas sektoral, ada lintas jalan tol khusus. Ya, buku itu kalau ditulis, kalau dulu buku penghubung itu ditulis dan diserahkan kepada anak, oleh anak diserahkan ke orang tuanya, orang tua menulis juga, dan itu akhirnya menjadi dokumentasi sekolah. Kalau ada apa-apa kan bisa dibaca di situ. Tampaknya untuk siswa SMA, apalagi masalahnya berat ya, tidak betah di sekolah yang boleh dikatakan sekolah idaman bagi orang tuanya, karena sekolah semi militer, anak-anaknya rata-rata lulusan dari situ sukses, jarang yang tidak berhasil. Anaknya diterima di situ saja udah syukur. Ketika ternyata ada bullying dan anaknya meratap ke orang tuanya agar secepatnya dipindahkan dari sekolah tersebut, yang terjadi bukan masalah itu kelar, justru merembet kemana-mana. Saya pernah memimpin sekolah elit. Memang berbeda, sekolah elit swasta itu beda dengan sekolah seelit apapun di negeri. Katakanlah saya berada di sekolah yang dinaungi oleh militer ya. Katakanlah pemain sepak bola yang terkenal, ajudan Bapak Presiden kita pertama Bung Karno. Bapak Sailan itu kan pemain bola ya, kiper terkenal di Indonesia pada saat itu. Beliau kan punya sekolah itu. Nah, sekolahnya juga istimewa, elit. Dan saya menikmati berada di sekolah tersebut, punya bandingan. Oh, ternyata di sekolah negeri demikian, sekolah elit negeri demikian, sekolah-sekolah yang swasta ekonomi minim demikian, sekolah elit swasta demikian. Nah, yang paling menarik pada saat itu, anak pindah ke sekolah negeri favorit, pindah dari sekolah swasta favorit tadi. Nggak kuat sampai 3 bulan saja, 3 bulan saja nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Begitu bisik-bisik sama temennya, di sekolah negeri masa saya diminta beli bakso. Jadi, dek sini katanya. Tolong ibu pesankan bakso ya ke kantin. Itu bagi sekolah negeri di pedesaan atau sekolah negeri biasa di perkotaan, suatu kebanggaan kalau guru meminta tolong kepada anak. Anaknya itu senang sekali dimintain oleh gurunya untuk membelikan bakso. Merasa berbakti. Inilah karakter ya. Tetapi anak yang dari swasta tadi, begitu pindah ke sekolah negeri, beberapa bulan kemudian dipanggil sama gurunya untuk dipesankan bakso. Akhirnya bilang sama orang tuanya, saya ingin kembali ke Al-Azhar, sekolah awalnya. Akhirnya Pak Sailan bercerita, kenapa Pak? Nah, kan sudah diterima di sekolah negeri favorit itu. Apa jawabnya? Tidak betah. Saya lebih nikmat, lebih suka belajar di sekolah Al-Azhar. Itu cerita Pak Maulwi Sailan yang punya yayasan di Al-Azhar, yang punya nama di Jakarta ya. Itu salah satu contoh. Di sisi lain, bagi gurunya, bukan di sekolah tersebut, di beberapa sekolah elit, kadang-kadang guru itu harus mengalah sama anak. Seperti misalnya, ibu mister dong gitu. Karena di depan ibunya itu, ibu gurunya ada mister. Tapi kalau di sekolah negeri kan, walaupun harus minta tolong sama ibu guru, pasti ibu minta maaf,
boleh enggak saya minta tolong penggarisnya mau saya pinjam, begitu. Tapi di sekolah elit swasta kadang-kadang karakternya enggak begitu, nggak pakai kata tolong, kadang-kadang Bu penggarisnya dong, gitu. Seperti kepada teman. Kenapa? Karena anak-anak orang yang ekonomi high class biasanya dibesarkan itu oleh baby sister. Dibesarkan itu tidak dari hati pihak keluarganya, tetapi dibesarkan oleh orang yang dibayar. Dibayar untuk cuci baju, mandikan, mengajari baca, tulis, dan lain sebagainya. Karena ada tamu, kita hentikan dulu sampai di sini ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Maaf suaranya lagi serak-serak.